Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah anak-anak yang soleh-solehah berjumpa kembali bersama Pak Andi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada materi bab 3 Aku Anak Soleh, subbab akhlak pada alam. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan akhlak terhadap hewan dengan benar, peserta didik dapat menjelaskan akhlak terhadap tumbuhan dengan benar, peserta didik dapat menjelaskan akhlak terhadap lingkungan dengan benar. Namun, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama agar yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidani ilma warzuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, mari kita simak bersama akhlak kepada alam, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Mari kita sejenak mengenal alam. Alam mencakup semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan, serta komponen tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Nah, sekarang bagaimana kita berakhlak pada tumbuhan? Yang pertama, tumbuhan yang ditanam diupayakan agar tumbuh dengan subur. Oleh sebab itu, harus dipupuk, disiram secukupnya. Yang kedua, memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga, buah, akar, dan yang bisa dimanfaatkan lainnya. Ketiga, mengupayakan perkembangbiakan tanaman misalkan dengan pencakokan, okulasi, penyemaian, bibit unggul, dan lain sebagainya. Keempat, menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan secara bijak dan menanami kembali bibit pohon penggantinya. Nah, artinya dari sini kita bertanggung jawab penuh ketika kita misalkan seperti mengambil buah. Mengambil buah memang kita butuhkan. Kalau tidak butuh jadinya akan mubazir. Kemudian terkait dengan penebangan pohon seharusnya apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Kita mengambil dari hutan, ya kita harus punya tanggung jawab menggantinya dengan cara menanam bibit pohon penggantinya. Kemudian kita lanjutkan akhlak kepada hewan. Nah, kalau tadi tumbuhan, sekarang hewan. Yang pertama, bagaimana akhlaknya? Tidak mengganggu habitat tempat hidup asli mereka. Yang kedua, tidak boleh membunuhnya tanpa sebab. Tiga, membiarkannya hidup bebas dan tidak dikurung. Kemudian yang keempat, tidak memperlakukannya secara kejam, seperti dibuat mainan, diadu, dan sebagainya. Yang kelima, merawat binatang peliharaan atau binatang ternak dengan kasih sayang. Keenam, menyediakan makanan untuk binatang. Nah, di antara keenam ini tentunya di kehidupan sehari-hari kita pernah mengalaminya. Jadi di poin yang keempat ini yang tentunya misalkan anak-anak memelihara binatang piaraan itu jangan dibuat mainan, jangan diadu, itu dosa itu nanti. Kemudian eh, ketika kita memelihara hewan, kita punya tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, memberikan makan, dan ingat apa? Jangan membunuhnya tanpa sebab. Kita boleh membunuh hewan, misalkan itu berbahaya, semacam ular, apa ya? Ya ular, terus ada itu hewan-hewan yang berbahaya itu diperbolehkan karena eh, itu akan membahayakan kehidupan kita juga kalau tidak dibunuhnya. Jadi dengan sebab itulah kita diperbolehkan membunuh. Tapi kalau kita memiliki hewan tiba-tiba dibunuh tanpa sebab ya itu jangan. Itu kita tidak berakhlak. Malah jadinya kita dosa. Selanjutnya, nah ini kaitannya dengan akhlak kepada alam. Tentunya ingat dengan Quran surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Di sini Allah berfirman, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Sekaligus dalam surat Al-A'raf ini, manusia mendapatkan tugas dari Allah di bumi sebagai khalifah, yaitu sebagai pemimpin, sebagai yang menjaga atau melestarikan alam sekitarnya. Jadi, sejalan dengan akhlak kita sebagai manusia tentunya ya ketika kita harus menjaga alam yang meliputi tumbuhan, hewan, lingkungan sekitar, ya kita jangan berbuat kerusakan yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, untuk manfaat dari hewan dan tumbuhan bagi manusia, ketika kita belajar dari akhlak tadi, kemudian dari hewan, tumbuhan, sekarang apa sih manfaatnya? Allah menciptakan hewan dan tumbuhan itu bisa digunakan manusia pertama sebagai sumber makanan, bisa dijadikan sandang dan papan. Oke. Kemudian sebagai bahan obat. Sebagai sumber makanan itu apa ya? Jelas seperti misalkan kita kambing, ayam itu bisa kan kita sembelih dan kita untuk jadikan makan. Kemudian untuk sandang dan papan, sandang itu pakaian, artinya dari kulit hewan itu bisa dimanfaatkan sebagai pakaian kita. Kemudian papan, papan itu jelas, misalkan dari tumbuhan, dari pohon yang ditebang kemudian dibentuk sedemikian rupa bisa dijadikan seperti bahan bangunan yang ada di sekitar kita sekarang. Kemudian sebagai bahan obat, ini jelas. Kemudian menjaga ekosistem di alam, itu manfaat yang paling kadang kita lupakan tapi itu manfaatnya luar biasa. Contohnya apa? Lebah yang membantu penyerbukan tumbuhan atau tanaman yang menyimpan eh, tumbuhan yang menyimpan air sebagai cadangan saat musim kemarau. Tentunya di sini seperti lebah membantu penyerbukan tanaman itu kita tidak menyadarinya, tapi itu sangat berjasa besar sekali. Kemudian yang tumbuhan yang ada di sekitar kita itu ternyata menyimpan air untuk cadangan saat musim kemarau. Itu tidak kita sadari sama sekali. Dan tentunya hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, menjaga kelestarian alam. Nah, sesuai dengan surat Al-A'raf tadi, ayat 56 tadi, menjaga kelestarian alam itu menjadi tanggung jawab manusia. Manusia bertanggung jawab menjaga alam dari kerusakan. Kerusakan alam dapat menimbulkan bahaya, terutama ya bagi manusia itu sendiri. Kemudian kita ketahui Indonesia adalah negara yang kaya dengan pesona alam yang indah, baik flora, faunanya yang beragam sekali. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita semua. Maka oleh sebab itu wajib dong sebagai manusia, apalagi sebagai penduduk di Indonesia untuk menjaga serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian peran kita dalam menjaga bumi apa, Pak? Nah, kalau kita tadi bilang tumbuhan, hewan, lingkungan, sekarang perannya apa? Ya, kita berperan. Kita sebagai khalifah, ya menjaga bumi tetap sehat, berkelanjutan. Bagaimana caranya? Ya, paling tidak kita bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Bagaimana caranya? Ya, kita ya mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, udara, serta membuang sampah dengan benar. Itu salah satu saja sebagai contoh apa yang bisa menjadi peran kita untuk menjaga bumi tetap lestari. Kalau kita kembalikan di kehidupan kita, di sekolah, misalkan ya kita seharusnya kita tetap menjaga kebersihan di kelas, kita menjaga kebersihan yang ada di halaman sekolah,
kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu sudah mencerminkan bahwa kita itu sudah berperan sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sekaligus kita mencerminkan akhlak kita terhadap alam. Gitu nggih. Nah, mari ini sebuah ajakan pada anak-anak yang soleh-solehah, pentingnya menjaga alam dan lingkungan dari berbagai aspek seperti memahami ekosistem, mengenal berbagai jenis polusi, dan langkah-langkah sederhana yang bisa kita ambil untuk melindungi bumi. Artinya kita harus peduli. Kalau kita sudah paham, kita sudah tahu, dan kita menemukan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai, ya kita harus peduli terhadapnya. Anak-anak dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan tindakan sederhana, seperti tadi yang Pak Andi sampaikan, misalkan menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah, dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak. Terima kasih. Semoga apa yang Pak Andi sampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan lupa kita sebagai khalifah, tugas kita adalah melestarikan alam, khususnya lingkungan sekitar kita. Kalau anak-anak sebagai siswa di sekolah, maka ya harus melestarikan lingkungan sekitar sekolah. Baik, sekian Pak Andi akhiri. Ahwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.